Tiba di Irak, timnas Indonesia asuhan Sintayong langsung gelar latihan. Rombongan skuad timnas Indonesia yang berangkat dari Jakarta terdiri dari 14 pemain. Untuk pemain abroad yang bermain di Eropa dan Asia, langsung bergabung ke Irak. Khusus untuk Jordi Amat telah tiba Basra sejak kemarin. Akibat jadwal liga yang berbeda, pasukan Sintayong tidak semuanya bisa berangkat bersama-sama. Sedangkan skuad timnas Indonesia yang terbang dari Jakarta sudah tiba di Basra, Irak pada Minggu pagi. Dan sore harinya waktu setempat langsung latihan. Dari Jakarta saya membawa 14 pemain, jadi nanti ada 3 hari ke depan, sisanya akan datang di 3 hari itu. Latihan perdana akan berlangsung sore hari, kata Sintayong mengutip dari laman resmi PSSI. Menurut laporan akun Instagram @footballindonesia, sebagian pasukan Sintayong langsung menggelar latihan setibanya di Irak. Pemain abroad seperti Sadil Ramdhani dan Jordi Amat pun sudah gabung ke skuad timnas Indonesia. Sandy Walsh and Elkan Bagot OTW Basra, skuad timnas perlahan lengkap lawan Irak. Dua penggawa abroad timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Bagot, bakal menyusul skuad Garuda ke Irak jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Sandy Walsh yang bermain di Liga Belgia tampak terbang ke London bertemu Elkan Bagot menuju Irak. Hal itu tampak pada postingan story Instagram Sandy Walsh kemarin, Minggu pada pukul 15.00 siang waktu setempat. Keduanya memang dijadwalkan menyusul untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang telah lebih dulu tiba di Irak. Pemain abroad seperti Jordi Amat dan Sadil Ramdhani juga sudah tampak bergabung dengan skuad Garuda. Sintayong menyadari perbedaan jadwal liga membuat anak asuhnya tidak bisa bergabung dalam waktu bersamaan. Akibat jadwal liga yang berbeda, kami tidak semuanya bisa berangkat bersama-sama. Namun kita bersyukur karena bisa berangkat lebih awal, ujar Sintayong. Tidak ada nama pengganti dari Andi Setio dan Yakob Sayuri yang urung gabung ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya diperkuat 25 pemain dari 27 yang dipanggil untuk mengarungi grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantaran terdapat 2 pemain yakni Andi Setio dan Yakob Sayuri batal bergabung ke Timnas Indonesia. Dipastikan tidak ada pemain pengganti dari Andi Setio maupun Yakob Sayuri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Kalau pengganti tidak ada, tetap dari 27 yang dipanggil, 25 yang gabung ke Irak, ujar Sumarji. Andi Setio absen dikarenakan cedera yang didapatnya saat membela Persikabo pada laga pekan ke-19 Liga 1 kontra Persija Jakarta. Saat diperiksa oleh tim medis Timnas Indonesia, Andi Setio disarankan untuk tidak dibawa. Sementara untuk Yakob Sayuri, izin tidak dapat memenuhi panggilan Sintayong karena akan melaksanakan pernikahannya, yang rencananya digelar Jumat 17 November 2023 ini. Striker Irak dari Liga Inggris anggap laga versus Timnas Indonesia sangat penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Timnas Irak buka suara soal melawan Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain dari 25 pemain Irak, ada striker dari klub kasta keempat Liga Inggris, Ali Al-Hamadi. Ali Al-Hamadi bermain untuk AFC Wimbledon. Pemain 21 tahun itu menilai persiapan Timnas Irak dengan sejumlah pertandingan persahabatan memiliki dampak baik. Pertandingan persahabatan yang dimainkan Timnas Irak baru-baru ini bermanfaat bagi para pemain dan staf teknis, kata Al-Hamadi. Ia menilai laga melawan Timnas Indonesia menjadi penting bagi Irak karena bakal memberikan dorongan moral jika menang. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi penting bagi tim Irak karena meraih kemenangan akan memberikan dorongan moral bagi tim, jelas Al-Hamadi. Al-Hamadi sendiri sejauh ini sudah memiliki 9 caps bersama Timnas Irak dengan koleksi 2 gol untuk Irak. Erick Thohir tak targetkan menang saat Timnas Indonesia tandang ke Irak. Timnas Indonesia memang bakal melakoni laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F dengan menghadapi Irak. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Irak pada 16 November di Basri International Stadium. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan target Timnas Indonesia dari lawatan ke Irak. Bagi Sumarji, Timnas Indonesia membidik dapat mencuri poin dari markas Timnas Irak. Sumarji pun mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia bisa mencuri poin.
Sesuai keinginan Pak Ketua Umum Erick Thohir, kami harus bisa mendapatkan poin, ucap Sumarji saat dihubungi awak media. Sumarji pun mengatakan setidaknya Asnawi Mangkualam dan kolega setidaknya bisa meraih 1 poin dari lawatannya ke markas Irak nantinya. Jadi target kami di Irak minimal itu imbang, syukur-syukur kami bisa meraih kemenangan, kata Sumarji. Berbeda target dari lawan Irak, Sumarji menegaskan untuk menghadapi Filipina, timnas Indonesia wajib menang. Kalau untuk lawan Filipina itu, ya wajib menang, tegas Sumarji. Timnas Indonesia berlaga di Irak saat perang di Timur Tengah. Ini respon PSSI. PSSI buka suara terkait Timnas Indonesia yang akan bermain di Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ketika perang masih terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah terus bergejolak antara Israel dengan Palestina yang merembet ke negara-negara lainnya seperti Lebanon dan Suriah. Sementara Timnas Indonesia akan melawan Irak di Basra International Stadium, Basra pada 16 November 2023. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri yakin dengan keamanan Timnas Indonesia di Irak mengingat lampu hijau telah diberikan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Kalau di sana tidak aman, pasti AFC tidak mengizinkan di sana. Kalau situasi keamanan, saya pikir kalau tidak aman, pasti AFC membatalkan. Pasti itu tidak mungkin AFC ceroboh. Mudah-mudahan aman, ujar Indra Syafri. Para pemain berangkat lebih awal guna beradaptasi dengan cuaca dan kondisi Irak yang cukup panas. Namun dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-hyong tak semuanya berangkat bersamaan.